Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Pertama-tama tentu yang perlu kita sampaikan adalah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita di hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan kepada adik-adik semua atau teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Subhan Widiansah MPD. Saya dosen dari pendidikan sosiologi yang sudah bertugas selama kurang lebih hampir 15 tahun, dari tahun 2016 sampai dengan hari ini. Dan saya mengampu mata kuliah sosiologi pendidikan yang bergerak di bidang ilmu sosiologi pendidikan. Nah, tentunya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diampu oleh setiap mahasiswa pendidikan sosiologi sebagai salah satu jantung daripada kurikulum pendidikan sosiologi itu sendiri. Nah, mata kuliah ini membahas berbagai macam teori, konsep, dan juga ruang lingkup dari sosiologi pendidikan itu sendiri. Mulai dari hubungan sosiologi dengan pendidikan, kemudian lembaga sekolah dengan pendidikan, pendidikan dengan sistem sosial, pendidikan dengan perubahan sosial, dan konsep-konsep lain di dalamnya yang berkaitan dengan bagaimana pembelajaran dan ruang lingkup pendidikan dalam perspektif sosiologi. Nah, tujuan dari mata pelajaran kuliah ini tentunya diharapkan peserta didik atau mahasiswa ini mampu menganalisis, mampu memahami, mampu menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi pendidikan yang kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya maupun nanti ketika sudah menjadi tenaga pendidik. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan perkuliahan ini menggunakan pendekatan blended learning, di mana perpaduan antara kegiatan pembelajaran secara daring dan juga melalui kegiatan pembelajaran secara luring. Di mana kegiatan pembelajaran secara daring ini dilakukan pembelajaran secara online yang berbasis pada berbagai platform yang memang sudah disediakan. Misalnya dari platform Sepada Untirta yang sudah disediakan oleh kelembagaan. Kemudian juga dengan pendekatan platform lain, misalnya kita bisa juga menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain daripada pendekatan daring tadi, kita juga melakukan pendekatan pembelajaran dengan kegiatan luring. Nah, di sini kegiatan luring dilakukan secara tatap muka di dalam kelas yang sudah disediakan oleh kelembagaan, dan dalam kegiatan pendekatan secara langsung ini terdapat beberapa metode yang saya lakukan. Model dan metode yang saya lakukan dalam pembelajaran mata kuliah sosiologi pendidikan tentunya ini pendekatannya dengan pendekatan interaktif metodenya maupun modelnya, aktif dan juga berbasis pada kehidupan nyata atau pembelajaran bermakna yang ada di mahasiswa semuanya. Nah, pembelajaran yang dilakukan selain dari model dan pendekatan tadi, metode yang sering kali dilakukan sebagai awal dalam membangun paradigma teman-teman atau membangun upaya pemahaman konseptual, yaitu dengan metode ceramah interaktif, di mana di sini pemahaman dasar kemudian disampaikan oleh saya, kemudian dipahami secara bersama, kemudian dipelajari dan dianalisis atau ditelaah secara mendalam oleh mahasiswa pendidikan sosiologi itu sendiri yang mengampu mata kuliah ini. Saya juga melakukan pendekatan dengan metode diskusi dan juga diskusi interaktif dan pembagian grup discussion. Nah, di mana forum group discussion di sini ini untuk bagaimana mahasiswa mampu melakukan analisis dan pemikiran kritis dalam menangkap berbagai persoalan dengan melalui tematik-tematik yang sudah saya persiapkan dalam rencana pembelajaran semester. Nah, kegiatan ini dilakukan di mata kuliah yang tentunya bersyarat dengan juga sudah mahasiswa ini mengampu mata kuliah pengantar sosiologi dan juga landasan pendidikan, sehingga dianggap baru bisa mengampu mata kuliah sosiologi pendidikan itu sendiri. Nah, proses dalam pendekatan pembelajaran juga ini ditunjang dengan media pembelajaran yang memang sudah difasilitasi oleh kelembagaan, baik menggunakan PowerPoint, kemudian juga dengan menggunakan proyektor dan juga alat-alat kelengkapan lainnya. Selain itu, bahan ajar yang saya sampaikan ini dengan berbagai bahan yang kemudian ini bisa dipelajari bersama oleh mahasiswa. Mulai dari misalnya mengunduh RPS yang sudah bisa diakses oleh mahasiswa pada aplikasi Siakang Untirta, kemudian juga bisa mengakses materi pembelajaran yang juga diakses di dalam Siakang Untirta itu sendiri lewat PowerPoint. Kemudian juga artikel-artikel yang ini berkaitan dengan materi pembelajaran sosiologi pendidikan.
yang tentunya itu menjadi literasi tambahan untuk teman-teman daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian materi-materi yang diajarkan pada materi sosiologi pendidikan tentunya ini berkaitan dengan capaian pembelajaran pada program studi maupun capaian pembelajaran pada mata kuliah yang memang berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Seperti misalnya capaian pembelajaran pada program studi tentunya ini berkaitan bahwasannya mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan-permasalahan sosial yang berbasiskan pada perspektif sosiologi di dalam dunia pendidikan di sekolah, baik di tingkat dasar maupun di tingkat SMA, tapi lebih terfokus pada tingkat sekolah menengah atas. Kemudian yang kedua juga, mahasiswa selain mampu menganalisis juga bisa memahami konten dan kontekstual permasalahan dan mampu memberikan solusi aplikatif agar permasalahan-permasalahan bisa ditelaah lebih jauh dan juga bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah solusi yang aplikatif tadi. Kemudian capaian pembelajaran daripada mata kuliah tentunya ini merupakan juga hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa sebagai satu upaya tujuan dari mata kuliah pembelajaran ini sendiri, yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan juga memahami dan juga mengerti dasar-dasar konsep daripada sosiologi pendidikan, teori sosiologi pendidikan, ruang lingkup sosiologi pendidikan, agar ketika nanti di dalam kegiatan pembelajaran sebagai tenaga pendidik, mahasiswa tentunya mampu melakukan upaya analisis asesmen terhadap peserta didiknya dan juga mampu melakukan treatment dan pendekatan terhadap pembelajaran di anak didik ketika menjadi tenaga pendidik. Yang kedua, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini tentunya berkaitan dengan bagaimana mahasiswa mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di ruang lingkup pendidikan kita dalam kondisi masyarakat dalam perspektif sosiologi. Yang ketiga, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran namun juga bisa diaplikasikan dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian yang dilakukan oleh tenaga pendidik di dalam aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, sistem pembelajaran ini tentunya mempunyai proses evaluasi dan penilaian. Yang ini juga berpacu pada panduan akademik Universitas Sultan Ageng Tirta Esa, di mana terdapat beberapa bobot penilaian. Yang pertama, bobot penilaian ini berbasis pada keaktifan peserta didik atau mahasiswa. Nah, keaktifan mahasiswa ini ada beberapa indikator di dalamnya, baik secara kehadiran pembelajaran yang sudah dikelola melalui presensi di dalam aplikasi Siakang, dan itu bisa dimonitor oleh dosen maupun kelembagaan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran. Kemudian partisipasi aktif mahasiswa dalam aktivitas kegiatan pembelajaran tadi. Nah, selain kemudian bobot partisipasi aktif, bobot yang selanjutnya yaitu tugas terstruktur. Tugas terstruktur di sini ada tugas individu yang kemudian disajikan pada kegiatan review jurnal maupun meresum buku panduan sosiologi pendidikan atau buku pengantar sosiologi pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya tugas struktur yang kedua yaitu tugas kelompok. Nah, di mana di sini saya menyajikan pembagian kelompok berdasarkan konteks karakteristik peserta didiknya. Misalnya peserta didik nanti diarahkan pada fokus kajian sosiologi pendidikan yang berbasis pada pembelajaran maupun kepeserta didikan atau interaksi sosial dalam konteks pembelajaran di dalam sekolah. Nah, kemudian nanti dibagi dari berbagai kelompok tersebut, baru kemudian diarahkan sesuai dengan tema yang sudah disajikan. Nah, setelah tugas kelompok disusun, dibuat oleh masing-masing kelompok yang sudah diberikan, akhirnya kemudian didiskusikan melalui forum group discussion tadi, kelompok kecil presentasi dan juga diskusi tanya jawab. Nah, selanjutnya bobot penilaiannya ada UAS dan juga UTS dengan masing-masing bobot yang sudah ditentukan sesuai panduan di dalam akademi. Nah, itulah yang kemudian perkenalan awal saya dengan deskripsi mata kuliah sosiologi pendidikan, yang ini mudah-mudahan menjadi pengantar pada mahasiswa pendidikan sosiologi yang mengampu mata kuliah sosiologi pendidikan, agar dalam kegiatan pembelajaran kita bisa bersinergi, kita mempunyai komitmen bersama dan bisa bertanggung jawab bersama untuk pencapaian daripada capaian pembelajaran prodi maupun capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, mungkin sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencari tambahan literasi di lain daripada materi yang saya sampaikan sebagai hasanah pengetahuan dan keilmuan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Terima kasih sudah menjawab salam saya dan salam kebudayaan masyarakat di Sunda. Pertama tentu saya, karena ini kita memulai awal perkuliahan di pertemuan pertama pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan, tentunya yang paling utama perlu kita lakukan adalah proses perkenalan ya. Kita perkenalan dulu, misalnya dari saya secara singkat saja, kemudian nanti dari teman-teman sebagian. Minimalnya kalau kita belajar Sosiologi Pendidikan, tentu saya harus memahami minimal itu dari asal daerah teman-teman. Kenapa? Karena itu juga bisa menjadi salah satu cara bagi saya dalam melakukan strategi pembelajaran. Jadi bagaimana karakteristik teman-teman itu juga kan terbentuk karena latar belakang daerah, budaya dan sosialnya teman-teman. Nah, pertama saya memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Nama saya Subhan Widiansa, MPD. Teman-teman boleh memanggil saya Pak Subhan, boleh juga memanggil saya Pak Beben. Jadi saya punya nama pena nih. Nama pena saya Pak Beben. Mungkin kalau di Untirta orang lebih akrab mengenal Beben ketimbang Subhan. Nah, silakan teman-teman boleh memanggil itu. Nah, saya berdomisili di daerah Kabupaten Tangerang. Ya, lahir di sana, besar di sana, tapi sekarang udah pindah. Berdomisili baru di Kota Serang, tepatnya di daerah Walantaka. Ya, nggak beda-beda jauh. Walantaka itu juga banyak masyarakat yang berbudaya Sunda dan Jawa Serang. Jadi masih sangat kental adaptasi saya dengan masyarakat di sana. Nah, saya bertugas di pendidikan sosiologi sejak 2017. Ya, dari 2017 sampai saat ini ya lumayan lah ya. Sudah melanglang buana di dunia pendidikan sosiologi. Sudah melewati 2 akreditasi. Ya, alhamdulillah dari mulai akreditasi pertama B sampai ke akreditasi terakhir kemarin unggul. Itu berkat juga kinerja teman-teman semuanya. Nah, saya ingin perkenalan perwakilan ya dari teman-teman. Kenalkan dan dari mana asalnya? Bapak, terima kasih sebelumnya. Kenalkan, nama saya Ahmad, biasa dipanggil Abe, dan domisili saya itu di Serang, tepatnya di Lombok. Oh, bisa bahasa Jawa Serang ya? Sedikit. Harus bisa orang Serang, harus bisa bahasa Jawa Serang, biar bisa berinteraksi dengan baik. Nah, di dalam sosiologi pendidikan, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun di awal sebelum pembelajaran hari ini berlangsung, pertama itu teman-teman kita sama-sama menyamakan persepsi, menyamakan frame ya tentang sosiologi pendidikan, minimal konsep dan ruang lingkup lah, gitu, agar nanti kita tahu pemahaman dasar tentang sosiologi pendidikan itu bisa dipahami secara bersama. Nah, misalnya sosiologi pendidikan itu kan terdiri dari ruang lingkup. Yang pertama ada mikrososiologi ya. Biar kita bisa cermati satu-satu ya. Ada mikrososiologi. Kemudian yang kedua, ada yang tahu nggak yang kedua apa? Meso. Meso apa makro? Meso dulu. Meso dulu apa makro dulu? Oh, udah meso pendidikan. Mesososiologi. Baru yang terakhir adalah makro. Nggak pakai Roni ya? Kepikiran makanan nanti. Nah, secara singkat aja dulu, nggak usah bicara makrososiologi, mikrososiologi, mesososiologi. Kita bedah dari mikro itu dalam ruang lingkup pemikiran teman-teman, sekupnya besar, sedang atau kecil? Kecil. Kecil. Berarti kalau meso Sedang. kalau makro Besar. Jadi udah gampang sederhananya begitu ya. Baru kita tarik nih ke mikrososiologi pendidikan. Biasanya kalau dalam pembelajaran saya kita nguji asumsi berpikir kita, yaitu tadi untuk menstimulus cara berpikir. Saya pengen tahu dulu, siapa tahu teman-teman punya asumsi dasar tentang mikrososiologi. Apa sih, kan tadi udah tahu ya, mikro itu ruang lingkupnya kecil. Di mana ruang lingkup sosiologi pendidikan salah satunya adalah mikrososiologi pendidikan. Coba ada yang bisa memberikan pendapat nggak, mikrososiologi pendidikan itu ruang lingkupnya seperti apa atau bagaimana? Saya Pak. Kenalin ya namanya ya, sama dari mana ya?
biar saya Pak. tahu. Perkenalkan, nama saya Ardian, domisili saya dari Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Jadi Oke. menjawab pertanyaan Bapak, ruang Silakan. lingkup mikrososiologi. Kalau menurut saya, ruang lingkup mikrososiologi pendidikan itu berobjek pada interaksi siswa ke siswa, guru ke siswa, dan guru ke guru atau ke kelompok lain gitu. Pak. Kelompok lainnya. Jadi interaksi itu berarti ngobrol ya, Iya. ngomong ya, berbicara antara individu ke individu ke kelompok. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata sosiologi ini kan berarti di sekolah ya. Siap. Ya tadi Ardian dengan guru, begitu pula saya dengan pendidik yang lain ya, dengan guru yang lain atau dengan dosen yang lain atau dengan kelompok dosen atau kelompok guru. Jadi sosiologi mengamati itu secara mikronya. Berarti secara lingkup kecil ya, secara sempitnya. Nah, yang kedua ada secara meso. Tadi mikro oleh Ardian dari Teluk Naga, yang nggak ada naganya sebenarnya Mbak ya. Nah, yang dari meso kira-kira siapa yang mau kasih pendapat? Pak, Oke, silahkan. ya sebelumnya nama saya Intan. Untuk ranah lingkup meso sendiri itu berkonsentrasi pada sekolah, yaitu pada lembaga atau sistem sosial sekolah Ya. sebagai organisasi seperti itu, Pak. Dan ya. Dan terakhir makrososiologi siapa? Saya Pak. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Faurija. Asal saya dari Lebak, Banten Pak. Ya. Oke, mungkin Santai saya aja izin, jawab. mungkin izin menanggapi terkait Ya. makrososiologi. Mungkin karena cakupannya makro itu luas ya Pak. Jadi mungkin makrososiologi itu berhubungan antar institusi lain Pak. Misalkan dari institusi politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain seperti itu Pak. Oke, nah itu secara luas ya, jadi ada yang disampaikan ya. Nah itu sekilas dari persepsi untuk pemahaman dasar, agar kita punya satu frame yang sama dulu. Masuk ke materi ya. Oke, kita lihat ya gambaran pertama. Di sini kita masuk tadi ya, sudah dibuka oleh teman-teman. Nah selanjutnya kita pelajari bagaimana fungsi pendidikan itu sendiri. Dalam sosiologi pendidikan, fungsi pendidikan itu dibagi dua. Ya, ada namanya fungsi manifest, ada namanya fungsi laten. Nah ini sebetulnya mencakup pada 3 ruang lingkup tadi, makro, meso, mikro. Ya, misalnya fungsi manifest di sini ya. Gambaran sederhananya fungsi manifest itu bagaimana sekolah berfungsi sebagai mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Berarti kan ada hubungan pendidikan dengan ketenaga kerjaan. Ya, mempersiapkan calon-calon tenaga pekerja, tenaga pembangunan. Kemudian mengembangkan bakat, melestarikan budaya, menambah keterampilan. Itu bagian juga daripada bagaimana sekolah sebagai suatu sistem sosial di meso tadi. Kemudian fungsi latennya apa? Memupuk keremajaan, ada sarana pengembangan, menanamkan nilai baru, mengajarkan aturan baru. Ini bahasa dalam ruang lingkup tadi bisa masuknya ke mikro dan meso. Ya, membangun kemampuan berinteraksi, membangun persiapan melalui sarana pengembangan untuk siswa dan nanti setelahnya kemudian dengan aturan-aturan yang sudah dibuat di sekolah. Nah selanjutnya kita bicara tentang konsep sosiologi dan sosiologi pendidikan. Nah, karena teman-teman sudah belajar tentang pengantar sosiologi, saya sangat meyakini teman-teman sudah hatam ya tentang konsep sosiologi secara umum ya. Maka nanti kita langsung saja bicara tentang konsep sosiologi pendidikan. Nah, apa saja konsep sosiologi pendidikan? Mulai dari definisi atau pengertiannya dulu. Saya ambil dari beberapa sumber, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Kira-kira kalau Nasution dari luar negeri apa dalam negeri? Dalam negeri, nggak beda-beda jauh, paling juga orang Sumatera Utara ini kayaknya ya. Biasanya gitu ya. Gitu. Karena kan relatif sering kali mendengar nama-nama dari sana ya, Nasution ya. Kemudian F.G. Robin sama Paine. Ini yang pasti bukan orang Sunda. Ya, dia dari luar. Nah, konsep sosiologi pendidikan dalam perspektifnya Nasution, sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang berusaha mengetahui itu di sini ya, cara-cara mengendalikan proses pendidikan. Untuk apa? Untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Jadi pada dasarnya Nasution itu melihat setiap manusia itu punya potensi. Ya, potensi yang ada melekat ya.
Karena ini kan tinggal dikendalin aja. Ada potensi yang melekat, baik itu secara personalitinya, minat dan bakat dan seterusnya. Dikembangin nih sama diamati oleh Nasution dalam kegiatan di sekolah itu potensi itu digali, dieksplor, biar si orang itu punya personality yang baik, biar si orang itu punya minat dan bakat yang kemudian lahir dari potensi yang dia miliki. Selebihnya dari Robin dan Paine, ya dia melihat ada hubungan-hubungan sosial antara individu yang kemudian diorganisasikan dalam sebuah pengalamannya, gitu. Termasuk juga ada studi komprehensifnya dari aspek pendidikan sampai ke sosiologi terapan. Jadi ada kaitan ilmu sosiologi ini kan dengan ilmu sosial lainnya, ya bagaimana itu saling mempengaruhi. Misalnya setiap manusia karakteristiknya pasti akan terbentuk dari pengaruh latar belakang budaya sosialnya, juga latar belakang ekonominya. Nah itu sudah rumusnya sosial gitu ya, ilmu sosial gitu. Misalnya tadi Ardian, Ahmad, kemudian Monik tentu punya karakteristik yang berbeda dong, karena terbentuk dari pengaruh lingkungan yang ada di dalam kehidupannya gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya Monik tinggal di Bogor sudah dari lahir sampai sekarang bisa bahasa Sunda nggak? Sedikit ya, tapi nggak ada logat Medan ya kan? Ya, sedikit lah ada gitu. Ya itu karena ada pengaruh lingkungan budaya Sunda di Bogor gitu ya. Budaya Sunda di Bogor gitu. Kan mungkin akan berbeda ketika Monik dari lahir sampai besar itu di Medan. Pasti muncul bahasa dan karakteristik budaya Bataknya. Ya melekat, bisa jadi nggak tahu Sunda. Ya bisa jadi nggak bisa Sunda gitu. Nah selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan begini di beberapa masyarakat, terutama di tenaga pendidik. Kenapa guru harus memahami sosiologi pendidikan? Ya, setiap guru tidak hanya guru sosiologi, tidak hanya guru yang di bidang ilmu pengetahuan sosial, guru di bidang ilmu eksakta, pengetahuan alam maupun ilmu pendidikan murni itu wajib memahami sosiologi pendidikan. Kenapa coba? Ini. Karena yang pertama, kita menyadari bahwa kenyataan masyarakat mengalami perubahan begitu sangat cepat. Maksudnya gimana? Setiap guru yang dihadapi dalam proses pendidikan, kan guru itu berhadapan bukan dengan hewan ya, bukan dengan benda, tapi dengan manusia. Nah manusia itu punya karakteristik sifat dinamis yang dalam sepersekian waktu bisa berubah. Sekarang ngomong A, setengah jam kemudian bisa jadi ngomong B. Sekarang pikirannya A, sepersekian menit kemudian bisa berubah jadi B, C, dan seterusnya. Karena manusia itu dinamis. Nah, guru menghadapi situasi itu. Apa cuma guru ilmu sosial aja? Tidak, gitu ya. Karena guru yang di ilmu eksakta juga sama, mengalami hal yang sama. Menghadapi masyarakat, menghadapi peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Maka perlu memahami sosiologi pendidikan. Yang kedua, guru bukan cuma sebagai pengajar, tapi ada tugas-tugas lainnya ya. Ada administrator, informator, fasilitator, dan lain sebagainya lah, yang sesuai harapan masyarakat. Gitu. Nah selanjutnya, tujuan sosiologi pendidikan. Ya, ini sebagai bagian daripada konsep sosiologi pendidikan, agar teman-teman setidaknya, tahu nih sosiologi pendidikan ini dipelajari untuk apa. Gitu. Nah ini salah satunya. Nah sekarang, saya buka ruang bertanya dulu ya. Setidaknya dengan materi tadi yang sudah saya sampaikan, pengen tahu nih dari teman-teman ada yang nyangkut nggak? Jangan-jangan saya sudah berbicara dari materi ke materi, ternyata nggak ada yang nyangkut sama sekali. Kira-kira rugi nggak saya? Enggak. Saya mau tetap dibayar, digaji. Iya nggak? Yang rugi siapa? Kita. Lo aja kali ya. Kalian lah rugi pasti. Pertama sudah capek-capek ke sini belajar dan sebagainya, belum lagi orang tua rugi banget itu. Ya siapa yang mau bertanya silakan. Dua orang aja kali ya. Saya deh Pak. Oh boleh silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahli, saya dari Cilegon Pak. Tadi kan Bapak jelasin Pak kayak tujuan juga konsep. Nah saya tuh bingung Pak, masih nggak tahu gitu peran sosiologi dalam pendidikan ini Pak, selain hanya sebagai mata pelajaran di SMA aja, itu apa aja sih Pak perannya dalam pendidikan gitu. Itu sih Pak.
kita tampung dulu kali ya, biar tahu nanti pertanyaannya bisa jadi jawabannya sama. Dari Pak Ali siapa nih kira-kira yang mau bertanya? Biar mewakili gender yang lain ya. Laki-laki kan? Alhamdulillah. Perempuan, bener perempuan ya? Iya. Silakan. Saya Pak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya dari Menes Kabupaten Pandeglang. Ada di peta itu? Ada. Nah, itu emang isinya hutan semua gitu. Oh Pak. gitu. Bercanda ya. Sob, silakan Teh Mutia. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait hubungan juga yang tingkat makro, hubungan institusi ini dengan institusi lain gitu. Nah, berarti kan sekolah juga dalam pembentukan siswa dan lain sebagainya itu juga nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Gitu. Nah, kira-kira apa fungsi hubungan fungsional antara institusi pendidikan dengan institusi lain dalam sistem sosial? Oke, terima kasih nih pertanyaannya luar biasa ya. Dari Kang Pahli ya, Cilegon. Teh Mutia dari Menes, Kabupaten Pandeglang ya. Oke, jadi dua pertanyaan ini sangat mendasar tadi seperti yang sudah disampaikan oleh saya di awal dengan materi yang tadi disampaikan. Bagaimana peran sosiologi dalam pendidikan itu sendiri ya, selain tadi sebagai mata pelajaran dan juga bahan pengetahuan teman-teman. Yang tentunya ini perannya sangat penting teman-teman, sangat penting ya, sangat penting di sini tentunya. Sosiologi berperan penting untuk bagaimana menghadirkan pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kehidupan di masyarakat. Ya, di masyarakat di sini agar tadi pembelajaran lebih bermakna. Terutama juga penting juga bagi guru-guru sosiologi untuk memahami isu-isu sosial dengan konteks kehidupan bermakna tadi, kehidupan nyata di anak didik kita. Yang kedua tadi pertanyaan dari saudari saudari ya, saudari Mutia ya. Bagaimana hubungannya ya lembaga pendidikan dengan lembaga lainnya ya sebagai suatu sistem sosial? Tentu hubungannya baik-baik aja sih sampai sekarang ya. Ada masalah mereka ini sebenarnya mah. Nah, dalam konteks ini hubungan antara antara berbagai pihak secara makro tadi itu tentunya saling berkaitan. Bagaimana lembaga pendidikan berfungsi tadi ya sebagai transmisi kebudayaan agar sistem sosial budaya yang sudah berjalan sejak leluhur kita, pendahulu kita sudah ada, itu bisa dilanjutkan ketika masyarakat sudah melakukan proses pendidikan. Masyarakat sudah siap melanjutkan sistem sosial yang berjalan. Yang kedua, sebagai tenaga pembangunan, tidak hanya berproses pada bagaimana orientasi peserta didik menjadi pekerja, tapi juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan melalui proses banyak hal dari lewat lembaga pendidikan yang fungsinya berjalan. Gitu. Nah itu kira-kira ya yang kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan Kang Pahli dan juga Teh Mutia. Kita kasih aplaus dulu dong buat dua orang penanya yang luar biasa ya. Gitu. Terima kasih, sangat bagus itu pertanyaannya. Oke, ini kegiatan pembelajaran di akhir pertemuan kita di pertemuan hari ini. Jadi tentunya agar pembelajaran di dalam perkuliahan itu bisa lebih maksimal ya, saya nggak ngasih PR, cuman ngasih bekal ya, bekal ini bekal. Kalau bekal makan harus dibawa, terus dilahap dengan baik gitu ya, dinikmati dan disyukuri. Bekalnya apa? Ya teman-teman, kan materi saya juga sebetulnya ada banyak referensi, tapi akan jauh lebih bagus ketika teman-teman mencari literasi tambahan. Makanya mudah-mudahan nggak puas di materi saya kan, biar teman-teman nyari kepuasan sendiri di literasi yang lain. Silakan teman-teman semua, saya beri bekal itu untuk mencari jurnal yang bertemakan judul tentang fenomena atau juga berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Apa saja bentuk temanya ya, teman-teman cari kreativitasnya. Kemudian cari 3 jurnal itu. Jurnal yang pertama dari luar berbahasa Inggris ya. Jurnal yang 2-nya lagi dari dalam negeri. Kemudian direview, dipelajari, dianalisis, nanti dibuat laporan analisisnya, bekalnya. Jadi bekalnya nanti bawa lagi ke sekolah, ke kampus ya. Ya, bawa ke kampus bekalnya. Jadi bagi-bagi bekal. Paham ya? Tuh, harus ngapain bekalnya? Ini semuanya hadir ya, kecuali 3 orang tadi. Slamet, Edi sama Ingrid. Ya. Nah, sudah saya rekam, nanti saya langsung input ke Siakang ya, 3 orang itu. Oke, terima kasih Ketua Kelas Kang Sebastian.
Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.